Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimanakah kabarnya anak sekalian? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita berjumpa kembali untuk belajar tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Dan pembelajaran kelima. Oh iya, sebelum kita belajar, yuk kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca bismillah, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Ya, siapkan buku tema 2-nya ya. Dibuka pembelajaran 5. Ya, di dalam pembelajaran 5 di situ ada bacaan Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Simak ya percakapan di bawah ini, yaitu percakapan antara Benny, Ibu dan Udin. Edo juga ya. Nah, Benny mengetuk pintu. Selamat sore Bu. Kemudian ibu membukakan pintu. Selamat sore juga Benny, silahkan masuk. Kemudian Benny menjawab, terima kasih Bu. Udinnya ada Bu. Ibu menjawab, ada Benny. Sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Kemudian Benny datang. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny, kita berangkat sekarang? Kemudian Benny menjawab, baiklah, ayo. Kemudian Benny dan Udin berkata kepada ibu, Ibu, kami berangkat dulu ya. Kemudian ibu menjawab, Benny tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Itu jawab Benny. Kemudian Edo, mungkin sudah menunggu kami berangkat ya Bu. Kemudian ibu berkata lagi, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Kemudian Benny dan Udin berkata, iya Bu. Kemudian mereka berdua menyalami ibu. Itulah anak percakapan antara Benny, Ibu, Udin, dan Edo ya. Kemudian di halaman berikutnya, ya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Nah, tadi di percakapan itu sudah mendengarkan teksnya ya. Sekarang coba diisi di dalam buku tema 2-nya ya. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Nah, di sini Benny dan Udin berpamitan ke rumah Edo. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Benny bertamu? Mengetuk pintu, kemudian mengucap salam. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Baik dan sopan. Karena apa? Mengetuk pintu dulu, memberi salam, tidak langsung masuk rumah. Jadi sikap Benny di sini baik dan sopan. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Berpamitan dengan ibu. Nah, ini anak-anak perhatikan ya. Kalau kalian akan bepergian, hendaknya berpamitan dengan ibu ya. Nah, kemudian halaman selanjutnya di sini amati permainan. Di sini mereka sedang bermain apa ya? Mereka bermain tarik-tarikan ya. Ini bermain tarik-tarikan. Nah, permainan tarik-tarikan itu bagaimana? Ya, di sini caranya yaitu membagi dua kelompok yang sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan di antara dua kelompok, kemudian diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis
pembatas. Kemudian dalam permainan ini karena berbahaya ya anak-anak, maka harus diawasi oleh orang dewasa. Tidak diperbolehkan menarik dengan keras ya, karena nanti bisa sakit ya. Nah, itulah tadi permainan tentang tarik-tarikan. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada bacaan kegunaan benda ya. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun karena yang ditarik adalah tangan ya. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing ya. Ini benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda itu mempunyai kegunaan masing-masing ya. Contohnya tadi gelas buat tempat air untuk minum ya. Kemudian penggaris kita butuhkan untuk menggaris dan sebagainya. Nah, di sini mulai dari bangun tidur kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Kemudian ketika masak, ibu pun juga membutuhkan benda, yaitu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ya, coba ya anak-anak, di sini ada gambar ya. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Ada apa saja itu ya? Ada meja, ada sapu, ada almari, ada sepatu, penggaris, kursi, balon, tas, simpai, roda, celengan ya atau tabungan, kemudian ada ranjang buah. Itu semuanya adalah benda yang banyak sekali gunanya. Contoh meja buat apa ya? Meja contohnya buat alas menulis. Kemudian sapu untuk apa? Sapu misalnya untuk menyapu. Almari untuk apa gunanya? Misalnya untuk menyimpan pakaian ya. Kemudian sepatu untuk melindungi kaki supaya kalau kita pergi ke jalan kaki kita nggak sakit kena aspal atau batu ya. Kemudian penggaris buat apa? Penggaris untuk menggaris ya. Roda misalnya ini roda untuk menjalankan sepeda atau sepeda motor. Kursi buat duduk ya. Kemudian ada botol sirup. Nah, sirup bisa ya untuk membuat es buah ya, biar segar. Kemudian tas buat apa? Tas contohnya buat menyimpan alat-alat tulis atau buku pelajaran. Kemudian simpai buat apa simpai? Simpai itu untuk permainan simpai. Kemudian ranjang buah, sudah buah-buahan. Nah, itu bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Itulah anak, ada berbagai macam benda. Yuk kita lengkapi ya tabel berikut. Contoh tadi ada gambar meja. Wujudnya apa meja ya? Ya padat. Kemudian sapu padat, almari padat, tas padat. Mengapa meja, sapu, almari, tas itu disebut dengan wujudnya benda padat? Karena kalaupun diletakkan di mana-mana tidak berubah bentuknya, tetapnya. Kemudian nomor 5 yaitu minyak, termasuk wujudnya itu benda cair. Buah-buahan
benda padat, wujudnya padat ya. Penggaris padat, sepatu padat. Kemudian air kopi atau air teh tadi itu wujudnya cair ya. Udara dalam roda itu wujudnya gas. Kursi wujudnya padat. Sirup cair. Udara dalam balon itu adalah gas. Kaleng itu padat. Kemudian simpai itu padat juga ya. Itulah anak-anak ya tentang tabel untuk melengkapi nama benda dan wujudnya. Nah, kemudian di halaman berikutnya di situ ada gambar ya. Coba perhatikan, ada Udin ya bersama teman-temannya itu kok melambaikan tangan ya ke keluarganya Edo. Ada apa itu? Nah, yuk kita baca ya bawahnya ya. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, mereka itu berpamitan kepada keluarga Edo. Kemudian yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Iya, mungkin pernah ya anak-anak ya, misalnya pergi ke rumah temannya. Nah, kalau ke temannya ini, kalau mau pulang juga berpamitan, mau masuk rumah pun juga berpamitan dengan mengetuk pintu. Kemudian yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Ya, kalau kita pergi ke rumah teman, kapan pamitannya? Ya ketika saat pergi dari rumah, kemudian pulang dari rumah teman. Kemudian bawahnya, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Ya anak-anak, mengapa kalau anak pergi ke rumah teman atau ke saudara kok perlu pamitan? Ya tentu saja supaya orang tuamu tidak bingung ya, supaya mudah dicari ya, itu. Ini perhatikan ya anak-anak ya. Kemudian ya, sikap mematuhi aturan hendaknya melakukan di mana saja. Misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mematuhi aturan. Saat bermain di rumah, hendaknya mematuhi aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh ya, ini ketika bermain di rumah teman. Bagaimana contoh aturannya? 1. Meminta izin sebelum meminjam mainan. Jadi kalau mau minjam mainan harus izin dulu, jangan langsung ambil ya. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, nah ini yang perhatikan. Merapikan mainan setelah bermain. Anak-anak apabila setelah bermain ya hendaknya mainannya itu jangan dibiarkan berantakan, tetapi hendaknya dirapikan lagi, ditaruh di tempatnya ya, itu jangan dibiarkan berserakan. Kemudian yang ketiga, masuk rumah teman ucapkan salam ya, ucapkan salam. Kemudian bermain tidak lupa waktu ya, jangan lupa waktu ini. Kalau waktunya sudah waktu sholat hendaknya pulang dulu ya, jangan kemudian main terus. Kemudian 5. Meminta izin ketika akan bermain ya. Nah, berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, contoh di sini sikap ya. Contohnya menyapa dengan senyum. Itu hendaknya sikap yang menunjukkan aturan atau tidak. Ya, ternyata menunjukkan aturan. Kemudian pamit ketika hendak pergi. Ya, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian tidak merapikan peralatan setelah bermain, sikap yang tidak menunjukkan aturan. Kemudian bermain sampai larut malam, ya itu juga sikap yang tidak mematuhi aturan. Duduk dengan sopan, itu mematuhi aturan. Ulang lagi ya, nomor 1, menyapa dengan senyum, itu menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian pamit ketika hendak pergi, itu sikap mematuhi aturan.
Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Nah, ini tidak menunjukkan mematuhi aturan. Bermain sampai larut malam. Nah, ini ya, tidak ingat waktu. Itu juga tidak mematuhi aturan. Duduk dengan sopan, mematuhi aturan. Ya, itulah anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan untuk pembelajaran 5, yaitu subtema 2. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.